persyaratan seperti usia Pak. Dan sekarang masih ada proses judicial review di MK Pak. Putusan itu pada Senin nanti Pak. Kira-kira nanti menurut saya optimis nggak Pak dari komunitas lisan ini MK mengabulkan judicial review itu. Terus yang kedua, pada saat nanti masa kampanye di Pilpres itu Pak, itu kan pasti ada serangan-serangan dalam bentuk hoax atau kampanye negatif atau black campaign yang mungkin mengarah ke Pak Prabowo sendiri. Kira-kira nanti advokat lisan ini akan mengawal beliau dari sisi hukumnya atau seperti apa? Itu ya, kasih. Ya, terima kasih. Itu dulu ya. Saya jawab bahwa kalau masalah optimis apa tidak, ya satu posisi lisan adalah menyerahkan hal ini sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi kami tidak akan mencoba mengintervensi hal tersebut. Ini kewenangan penuh dari Mahkamah Konstitusi. Bagaimana nanti pergulatan akademik di sana, kami juga para advokat ini sebenarnya paham ya bagaimana hukum konstitusi itu, ya kan, azas-azas dan nilai-nilai konstitusi itu yang terus bergerak dinamis. Jadi tidak flat di satu tempat. Artinya apa? Kalau dulu saya bisa katakan kalau dulu suatu nilai, suatu pasal ya yang ada pada undang-undang itu bersifat inkonstitusional, pada saat di kemudian hari itu bisa konstitusional. Jadi hal itu artinya dari sudut pandang kami secara hukum itu sangat memungkinkan. Tapi dengan catatannya bahwa kita sepenuhnya menyerahkan bagaimana pergulatan atau pertarungan argumentasi dari para pemohon dan termohon yang akan ditampung oleh mereka ya. Yang kedua juga kami pengen menyoroti sebenarnya bahwa kenapa harus ada batasan di usia 40? Parameternya juga apa? Ya kan? Parameter usia 40, sedangkan di undang-undang sudah dijelaskan bahwa orang itu berhak untuk memilih dan berhak untuk dipilih. Nah, ketika berhak untuk memilih, itu batasan usianya jelas. Ya kan, ketika sudah dewasa secara hukum 16-17 tahun mungkin, seperti itu, kurang lebih seperti itu untuk melakukan pilihan. Tapi ketika untuk dilakukan untuk dipilih, kenapa umurnya dibatasin, kan gitu. Nah, ini kan menjadi suatu dialektika yang ada nanti di Mahkamah Konstitusi untuk melihat kenapa harus ada batasan umur dan perbedaannya apa dan parameternya atau landasan filosofis umur 40 itu apa. Ya kan, itu yang akan diuji, yang akan di-challenge, ya kan. Nah, kan selain itu juga yang kedua kan isunya selain batas usia juga kan ada kalau sudah pernah menjabat, tidak harus 40 tapi sudah pernah menjabat sebagai kepala daerah. Nah, ya dari sudut pandang kita secara hukum bahwa itu masuk akal juga. Kenapa masuk akal? Karena memang untuk menjadi kepala negara, kepala pemerintahan, sekaligus kepala pemerintahan di Indonesia tentunya butuh pengalaman sebagai kepala daerah dulu atau apa. Jadi landasan filosofisnya sudah ada sebenarnya. Nah, tinggal bagaimana Mahkamah Konstitusi dalam hal ini menyikapi hal tersebut dan memberikan putusan yang tepat sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat pada saat ini ya. Nah, yang kedua kaitannya dengan serangan hoax, fitnah terhadap Pak Prabowo, ya memang dari dulu narasinya akan selalu ada. Kita sudah sama-sama paham dan kita sangat siap. Jadi kita siap. Sekarang ini sudah terdaftar 700 advokat. Itu 80% masih di Jabodetabek, 20% di daerah. Daerah juga ketika kita sudah sounding ini mungkin kita akan ada sekitar 2000 advokat yang sudah siap bergabung dengan kita, dengan advokat lisan. Nah, kita menawarkan diri kepada Pak Prabowo dan tim pemenangan untuk bersama-sama bahu-membahu mengadvokasi dan memberikan bantuan hukum dalam bentuk apapun
ya kan, frame-nya untuk mengawal Pak Prabowo, berikut Mas Gibran untuk menjadi pemenang ya, seperti itu.